untuk melakukan check and balance. Ia mengaku sangat menghormati Prabowo dan Gibran sebagai Capres-Cawapres terpilih. Ganjar juga berbicara soal peluang partainya yakni PDI Perjuangan atau PDIP dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ganjar mengaku punya keyakinan yang sama dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Pak Ganjar, setelah adanya proses politik di KPU dan pemilihan kan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih kan aktif melakukan komunikasi politik. Yang kepingin saya tanyakan, apakah selama ini Pak Prabowo juga melakukan komunikasi dengan Pak Ganjar, Pak? Sampai hari ini sih tidak. Pak, apakah memungkinkan, Pak Prabowo Subianto melakukan komunikasi politik dengan Pak Ganjar tanpa melalui partai, Pak? Oh, komunikasi. Kalau cuma komunikasi ketemu dimanapun bisa. Umpama kami sering kali kondangan juga bertemu dengan siapapun. Saya kira kalau kita berbicara bangsa dan negara, komunikasi wajib. Kan kita ini anak-anak bangsa. Kita itu kan bukan musuh kan. Kita ini kan bukan musuh. Musuh kita itu tadi yang dikatakan oleh Bu Mega, bagaimana global warming, ya. Musuh kita itu bagaimana kita mendorong agar rupiah kuat, bagaimana perdamaian dunia, bagaimana nasib negara ini, apakah akan bisa menuju Indonesia emas atau tidak. Musuh kita itu adalah diri kita yang kemudian mesti punya prestasi untuk bisa mensejahterakan masyarakat dan menjadi negara kuat dan maju. Ya. Kan bukan musuhnya di antara kita. Saya dengan Pak Prabowo, umpama. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan. Cawapres Mahfud MD menyesal tidak menghadiri rapat pleno penetapan Presiden dan Wapres terpilih hasil Pilpres 2024 di KPU pada Rabu 24 April 2024. Mahfud menjelaskan alasan ketidakhadirannya lewat video yang ia unggah di Instagram miliknya @mohmahfudmd. Dalam video, Mahfud mengaku baru diberitahu lewat sambungan telepon setengah jam sebelum acara dimulai. Alhasil Mahfud pun tidak keburu waktu untuk hadir di KPU. Meski demikian, Mahfud menghormati Prabowo Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres terpilih hasil Pilpres 2024 oleh KPU. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Makasih. Yang ke-8 atau terakhir ada penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkap peluang dirinya tetap bertahan di luar pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Ganjar Pranowo mengaku memberikan hak untuk pihak yang menang untuk menyusun kabinet pemerintahan ke depan. Ganjar juga merasa akan lebih baik jika ia tetap di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Ganjar ketika ditanya oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra pada Rabu 24 April 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai keberadaannya di luar pemerintahan untuk melakukan check and balance kepada pemerintah ke depan. Ganjar mengaku sangat menghormati Prabowo dan Gibran yang secara resmi ditetapkan sebagai pasangan Capres-Cawapres terpilih periode 2024 hingga 2029. Ganjar juga bicara soal peluang partainya PDI Perjuangan atau PDIP akan berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Ganjar, beberapa pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ada kemungkinan PDIP bakal berada di luar pemerintahan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku bakal berkegiatan di Partai PDI Perjuangan. Ganjar mengungkapkan hal itu terkait kelanjutannya berkegiatan seusai gelaran Pilpres 2024 berakhir. Apalagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Hal itu disampaikan Ganjar saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra melalui sambungan daring pada Rabu 24 April 2024. Ganjar menuturkan sebagai kader PDIP, ia terus melakukan kegiatan yang cukup banyak dengan masyarakat, mulai dari urusan sosial, ekonomi, hingga politik. Ganjar pun mengaku telah berkomunikasi dengan para relawan pendukungnya. Dalam hal ini untuk menjaga silaturahmi dan kembali berkegiatan di masyarakat. Ganjar pun mengungkapkan pengalamannya sebagai anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah menjadi modal untuk kembali terjun bagi masyarakat seusai Pilpres 2024. Ganjar juga membagikan pengalamannya menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, di mana seluruh proses tahapan Ganjar jalankan selama ini sejak ditetapkan dan mendapat rekomendasi dari PDIP sejak 21 April 2023 lalu. Menurut Ganjar, sejumlah pengalaman yang dirasakan semuanya berkesan. Apalagi Ganjar bisa mendengar, melihat, dan merasakan secara langsung apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Namun dikatakan Ganjar pengalaman yang paling berkesan yakni menyadari bahwa Indonesia sangat luas dan memiliki cerita dan permasalahan masing-masing. Tersorot momen Prabowo Subianto gemas dengan Anies Baswedan saat KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Prabowo pun berkelakar, senyum Anies terlihat berat lantaran kalah Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Anies merespons dengan datar. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan di kawasan kantor KPU pada Rabu 24 April. Anies mengaku dirinya merasa biasa saja saat Prabowo menyinggung soal senyum berat karena kalah. Pihaknya juga meminta wartawan agar menanyakan langsung kepada Prabowo soal kelakar tersebut. Diketahui Prabowo menyinggung soal senyum berat yang terlihat di wajah Anies dan Caimin. Prabowo mengaku ia pernah merasakan berada di posisi yang kalah dalam Pilpres. Momen menarik juga terekam selama rapat pleno yang digelar KPU terkait penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Pasalnya, pendiri Partai Gerindra ini menunjukkan ekspresi gemas saat bertemu Anies Baswedan. Sembari tertawa, Prabowo mengguncang tubuh rivalnya hingga sedikit terdorong ke belakang. Nggak ada yang khusus tadi kita bicarakan itu. Tadi sempat menyinggung dengan Pak Prabowo itu menyampaikan apa sih Pak Anies sama Pak Prabowo? Iya kan yang ngalamin. Cukup ya? Oke, makasih Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sama-sama tidak hadir dalam penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 di KPU. Namun ada perbedaan terkait alasan ketidakhadiran Ganjar dan Mahfud. Ganjar pun bersantai berada di Yogyakarta, sementara Mahfud mengaku menyesal. Dikutip dari Tribunnews.com, Ganjar memilih berolahraga sepeda berkeliling rumahnya pada Rabu 24 April sekira pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Namun Ganjar justru berseloroh sedang melakukan lari pagi saat ditanya oleh para wartawan. Ganjar mengaku tidak menghadiri penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres dengan alasan tidak ada undangan. Ia mengaku baru mendapat undangan dari KPU pada Rabu pagi. Sementara dirinya terlanjut berada di Yogyakarta sehingga
sehingga tidak bisa hadir. Berbeda dengan Mahfud MD yang mengunggah video khusus ke Instagramnya pada Rabu 24 April. Dalam video itu Mahfud mengaku baru mendapat undangan dari KPU sekira 30 menit sebelum acara dimulai. Lantas mantan Menko Polhukam itu mengaku tidak dapat hadir ke penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Meski begitu, Mahfud mengaku menyesal tak hadir acara tersebut secara langsung. Pihaknya pun memberikan selamat dan salam hormat kepada Prabowo dan Gibran. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat Pak Prabowo hadir berdiskusi sekaligus memberi kesempatan kepada PKB mengucapkan selamat secara langsung. Kalau kemarin kita mengucapkan selamat melalui media, melalui YouTube, hari ini alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu, untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Prabowo. Saya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih ke semua pihak, dan terutama saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar sebagai saudara-saudara sekalian. Terima kasih saya diberi kesempatan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, saya mendapat kehormatan siang hari ini diundang di DPP Partai Kebangkitan Bangsa berjumpa dan berdialog dengan
pucuk pimpinan PKB khusus pada hari ini, di mana tadi pagi di KPO secara resmi saya menerima ketetapan KPU sebagai hasil dari proses konstitusional kita, proses pemilihan umum, di mana saya menerima ketetapan sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 bersama Wakil Presiden terpilih Saudara Gibran Rakabuming Raka. Saya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih ke semua pihak, dan terutama saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar sebagai paslon 01 hadir di situ bersama-sama menerima keputusan KPU. Di situ saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan saudara-saudara kita dari PKB bahwa pemilu sudah selesai. Kontestasi yang sudah kita laksanakan adalah bagian dari demokrasi, kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah sistem negara, sistem bernegara yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, oleh pendiri-pendiri bangsa, dan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menghendaki sistem bernegara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tak menghadiri penetapan pemenang Pilpres 2024 yang diselenggarakan KPU. Sesuai penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tersorot perbedaan sikap antara Ganjar dan Mahfud. Dikutip dari tribunnews.com, Ganjar berada di Yogyakarta pada Rabu 24 April. Saat pagi hari, Ganjar memilih berolahraga dan bersepeda berkeliling komplek rumahnya. Selesai KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang, Ganjar mengunggah potret pisang. Dari potret itu terlihat Ganjar dan sang istri membeli pisang di pinggir jalan. Ganjar juga mengunggah potret dirinya sedang menikmati pisang tersebut. Dalam kolom caption, Ganjar memberi pertanyaan terkait 5 jenis pisang. Beberapa netizen mengkaitkannya dengan bisnis kuliner dari putra Presiden Joko Widodo, yakni sang pisang. Sementara Mahfud MD langsung mengunggah video klarifikasi soal dirinya yang tak hadir dalam undangan KPU. Mahfud mengaku menyesal tak hadir lantaran ia baru mendapat undangan dari KPU 30 menit sebelum acara dimulai. Meski begitu, Mahfud mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran lantaran terpilih menjadi. Apakah selama ini Pak Prabowo juga melakukan komunikasi dengan Pak Ganjar, Pak? Sampai hari ini sih tidak. Usai kalah di Pilpres 2024, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara soal peluang dirinya untuk gabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Ganjar mengaku memberikan hak pihak yang menang untuk menyusun kabinet pemerintahan ke depan. Ganjar merasa lebih baik jika dirinya tetap berada di luar pemerintahan Prabowo. Hal itu disampaikan Ganjar saat wawancara khusus Tribun Network pada Rabu 24 April 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai bahwa keberadaannya di luar pemerintahan untuk melakukan check and balance. Ia mengaku sangat menghormati Prabowo dan Gibran sebagai Capres-Cawapres terpilih. Ganjar juga berbicara soal peluang partainya yakni PDI Perjuangan atau PDIP dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ganjar mengaku punya keyakinan yang sama dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Pak Ganjar, setelah adanya proses politik di KPU dan pemilihan kan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih kan aktif melakukan komunikasi politik. Yang kepingin saya tanyakan, apakah selama ini
Pak Prabowo juga melakukan komunikasi dengan Pak Ganjar, Pak? Sampai hari ini sih tidak. Pak, apakah memungkinkan, Pak Prabowo Subianto melakukan komunikasi politik dengan Pak Ganjar tanpa melalui partai, Pak? Oh, komunikasi. Kalau cuma komunikasi ketemu dimanapun bisa. Umpama kami sering kali kondangan juga bertemu nggak dengan siapapun. Saya kira kalau kita berbicara bangsa dan negara, komunikasi wajib. Kan kita ini anak-anak bangsa. Kita itu kan bukan musuh kan. Kita ini kan bukan musuh. Musuh kita itu tadi yang dikatakan oleh Bu Mega, bagaimana global warming, ya. Musuh kita itu bagaimana kita mendorong agar rupiah kuat, bagaimana perdamaian dunia, bagaimana nasib negara ini, apakah akan bisa menuju Indonesia emas atau tidak. Musuh kita itu adalah diri kita yang kemudian mesti punya prestasi untuk bisa mensejahterakan masyarakat dan menjadi negara kuat dan maju. Ya. Kan bukan musuhnya di antara kita. Saya dengan Pak Prabowo, umpama. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan. Cawapres Mahfud MD menyesal tidak menghadiri rapat pleno penetapan Presiden dan Wapres terpilih hasil Pilpres 2024 di KPU pada Rabu 24 April 2024. Mahfud menjelaskan alasan ketidakhadirannya lewat video yang ia unggah di Instagram miliknya @mohmahfudmd. Dalam video, Mahfud mengaku baru diberitahu lewat sambungan telepon setengah jam sebelum acara dimulai. Alhasil Mahfud pun tidak keburu waktu untuk hadir di KPU. Meski demikian, Mahfud menghormati Prabowo Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres terpilih hasil Pilpres 2024 oleh KPU. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Makasih. Yang ke-8 atau terakhir ada penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkap peluang dirinya tetap bertahan di luar pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Ganjar Pranowo mengaku memberikan hak untuk pihak yang menang untuk menyusun kabinet pemerintahan ke depan. Ganjar juga merasa akan lebih baik jika ia tetap di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Ganjar ketika ditanya oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra pada Rabu 24 April 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai keberadaannya di luar pemerintahan untuk melakukan check and balance kepada pemerintah ke depan. Ganjar mengaku sangat menghormati Prabowo dan Gibran yang secara resmi ditetapkan sebagai pasangan Capres-Cawapres terpilih periode 2024 hingga 2029. Ganjar juga bicara soal peluang partainya PDI Perjuangan atau PDIP akan berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Ganjar, beberapa pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ada kemungkinan PDIP bakal berada di luar pemerintahan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku bakal berkegiatan di Partai PDI Perjuangan. Ganjar mengungkapkan hal itu terkait kelanjutannya berkegiatan selesai gelaran Pilpres 2024 berakhir. Apalagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Hal itu disampaikan Ganjar saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra melalui sambungan daring pada Rabu 24 April 2024. Ganjar menuturkan sebagai kader PDIP, ia terus melakukan kegiatan yang cukup banyak dengan masyarakat, mulai dari urusan sosial, ekonomi, hingga politik. Ganjar pun mengaku telah berkomunikasi dengan para relawan pendukungnya, dalam hal ini untuk menjaga silaturahmi dan kembali berkegiatan di masyarakat. Ganjar pun mengungkapkan pengalamannya sebagai anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah menjadi modal untuk kembali terjun bagi masyarakat seusai Pilpres 2024. Ganjar juga membagikan pengalamannya menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, di mana seluruh proses tahapan Ganjar jalankan selama ini sejak ditetapkan dan mendapat rekomendasi dari PDIP sejak 21 April 2023 lalu. Menurut Ganjar, sejumlah pengalaman yang dirasakan semuanya berkesan. Apalagi Ganjar bisa mendengar, melihat, dan merasakan secara langsung apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Namun dikatakan Ganjar, pengalaman yang paling berkesan yakni menyadari bahwa Indonesia sangat luas dan memiliki cerita dan permasalahan masing-masing. Nggak ada yang khusus, kita bicarakan itu. Tadi banyak erat dengan Pak Prabowo itu menyampaikan apa sih Pak Anies? Tersorot momen Prabowo Subianto gemas dengan Anies Baswedan saat KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Prabowo pun berkelakar, senyum Anies terlihat berat lantaran kalah Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Anies merespons dengan datar. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan di kawasan kantor KPU pada Rabu 24 April. Anies mengaku dirinya merasa biasa saja saat Prabowo menyinggung soal senyum berat karena kalah. Pihaknya juga meminta wartawan agar menanyakan langsung kepada Prabowo soal kelakar tersebut. Diketahui Prabowo menyinggung soal senyum berat yang terlihat di wajah Anies dan Caimin. Prabowo mengaku ia pernah merasakan berada di posisi yang kalah dalam Pilpres. Momen menarik juga terekam selama rapat pleno yang digelar KPU terkait penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Pasalnya, pendiri Partai Gerindra ini menunjukkan ekspresi gemas saat bertemu Anies Baswedan. Sembari tertawa, Prabowo mengguncang tubuh rivalnya hingga sedikit terdorong ke belakang. Nggak ada yang khusus, kita bicarakan itu. Tadi banyak erat dengan Pak Prabowo itu menyampaikan apa sih Pak Anies? Sama Pak Prabowo. Iya kan, yang ngalamin. Cukup ya? Oke, makasih Pak Anies. Makasih Pak Anies. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sama-sama tidak hadir dalam penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 di KPU. Namun ada perbedaan terkait alasan ketidakhadiran Ganjar dan Mahfud. Ganjar pun bersantai berada di Yogyakarta, sementara Mahfud mengaku menyesal. Dikutip dari tribunnews.com, Ganjar memilih berolahraga sepeda berkeliling rumahnya pada Rabu 24 April sekira pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Namun Ganjar justru berseloroh sedang melakukan lari pagi saat ditanya oleh para wartawan.
Ganjar mengaku tidak menghadiri penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres dengan alasan tidak ada undangan. Ia mengaku baru mendapat undangan dari KPU pada Rabu pagi. Sementara dirinya terlanjut berada di Yogyakarta sehingga tidak bisa hadir. Berbeda dengan Mahfud MD yang mengunggah video khusus ke Instagramnya pada Rabu 24 April. Dalam video itu Mahfud mengaku baru mendapat undangan dari KPU sekira 30 menit sebelum acara dimulai. Lantas mantan Menko Polhukam itu mengaku tidak dapat hadir ke penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Meski begitu, Mahfud mengaku menyesal tak hadir acara tersebut secara langsung. Pihaknya pun memberikan selamat dan salam hormat kepada Prabowo dan Gibran. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat Pak Prabowo hadir berdiskusi sekaligus memberi kesempatan kepada PKB mengucapkan selamat secara langsung. Kalau kemarin kita mengucapkan selamat melalui media, melalui YouTube, hari ini alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu, untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Prabowo. Saya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih ke semua pihak, dan terutama saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar sebagai saudara-saudara sekalian. Terima kasih saya diberi kesempatan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, saya
mendapat kehormatan siang hari ini diundang di DPP Partai Kebangkitan Bangsa berjumpa dan berdialog dengan pucuk pimpinan PKB, khusus pada hari ini, di mana tadi pagi di KPO secara resmi saya menerima ketetapan KPU sebagai hasil dari proses konstitusional kita, proses pemilihan umum, di mana saya menerima ketetapan sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 bersama Wakil Presiden terpilih Saudara Gibran Rakabuming Raka. Saya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih ke semua pihak, dan terutama saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar sebagai paslon 01 hadir di situ bersama-sama menerima keputusan KPU. Di situ saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan saudara-saudara kita dari PKB bahwa pemilu sudah selesai. Kontestasi yang sudah kita laksanakan adalah bagian dari demokrasi, kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah sistem negara, sistem bernegara yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, oleh pendiri-pendiri bangsa, dan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menghendaki sistem bernegara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tak menghadiri penetapan pemenang Pilpres 2024 yang diselenggarakan KPU. Selesai penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tersorot perbedaan sikap antara Ganjar dan Mahfud. Dikutip dari tribunnews.com, Ganjar berada di Yogyakarta pada Rabu 24 April. Saat pagi hari, Ganjar memilih berolahraga dan bersepeda berkeliling komplek rumahnya. Selesai KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang, Ganjar mengunggah potret pisang. Dari potret itu terlihat Ganjar dan sang istri membeli pisang di pinggir jalan. Ganjar juga mengunggah potret dirinya sedang menikmati pisang tersebut. Dalam kolom caption, Ganjar memberi pertanyaan terkait 5 jenis pisang. Beberapa netizen mengkaitkannya dengan bisnis kuliner dari putra Presiden Joko Widodo, yakni sang pisang. Sementara Mahfud MD langsung mengunggah video klarifikasi soal dirinya yang tak hadir dalam undangan KPU. Mahfud mengaku menyesal tak hadir lantaran ia baru mendapat undangan dari KPU 30 menit sebelum acara dimulai. Meski begitu, Mahfud mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran lantaran terpilih menjadi. Apakah selama ini Pak Prabowo juga melakukan komunikasi dengan Pak Ganjar, Pak? Sampai hari ini sih tidak. Usai kalah di Pilpres 2024, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara soal peluang dirinya untuk gabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Ganjar mengaku memberikan hak pihak yang menang untuk menyusun kabinet pemerintahan ke depan. Ganjar merasa lebih baik jika dirinya tetap berada di luar pemerintahan Prabowo. Hal itu disampaikan Ganjar saat wawancara khusus Tribun Network pada Rabu 24 April 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai bahwa keberadaannya di luar pemerintahan untuk melakukan check and balance. Ia mengaku sangat menghormati Prabowo dan Gibran sebagai Capres-Cawapres terpilih. Ganjar juga berbicara soal peluang partainya yakni PDI Perjuangan atau PDIP dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ganjar mengaku punya keyakinan yang sama dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Pak Ganjar, setelah adanya proses
politik di KPU dan pemilihan kan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih kan aktif melakukan komunikasi politik. Yang kepingin saya tanyakan, apakah selama ini Pak Prabowo juga melakukan komunikasi dengan Pak Ganjar, Pak? Sampai hari ini sih tidak. Pak, apakah memungkinkan, Pak Prabowo Subianto melakukan komunikasi politik dengan Pak Ganjar tanpa melalui partai, Pak? Oh, komunikasi. Kalau cuma komunikasi ketemu dimanapun bisa. Umpama kami sering kali kondangan juga bertemu nggak dengan siapapun. Saya kira kalau kita berbicara bangsa dan negara, komunikasi wajib. Kan kita ini anak-anak bangsa. Kita itu kan bukan musuh kan. Kita ini kan bukan musuh. Musuh kita itu tadi yang dikatakan oleh Bu Mega, bagaimana global warming, ya. Musuh kita itu bagaimana kita mendorong agar rupiah kuat, bagaimana perdamaian dunia, bagaimana nasib negara ini, apakah akan bisa menuju Indonesia emas atau tidak. Musuh kita itu adalah diri kita yang kemudian mesti punya prestasi untuk bisa mensejahterakan masyarakat dan menjadi negara kuat dan maju. Ya. Kan bukan musuhnya di antara kita. Saya dengan Pak Prabowo, umpama. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan. Cawapres Mahfud MD menyesal tidak menghadiri rapat pleno penetapan Presiden dan Wapres terpilih hasil Pilpres 2024 di KPU pada Rabu 24 April 2024. Mahfud menjelaskan alasan ketidakhadirannya lewat video yang ia unggah di Instagram miliknya @mohmahfudmd. Dalam video, Mahfud mengaku baru diberitahu lewat sambungan telepon setengah jam sebelum acara dimulai. Alhasil Mahfud pun tidak keburu waktu untuk hadir di KPU. Meski demikian, Mahfud menghormati Prabowo Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres terpilih hasil Pilpres 2024 oleh KPU. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Makasih. Yang ke-8 atau terakhir ada penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkap peluang dirinya tetap bertahan di luar pemerintahan Prabowo Subianto.